merupakan suatu untuk membangun sumber daya manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Sebuah proses pelatihan juga tidak dapat diabaikan, terutama di era persaingan yang semakin ketat pada revolusi industri 4.0. Lalu pelatihan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan kepada praktik daripada teori. Sedangkan pengembangan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk melatih jangkauan hubungan antar manusia atau human relation dengan kecerdasan konseptual untuk mengambil sebuah keputusan. Dan sebuah proses pelatihan ini bukan hanya dibutuhkan oleh karyawan baru, tetapi juga karyawan lama sangat membutuhkan proses pelatihan ini. Pelatihan ini lebih mengarah pada memperbaiki keterampilan berperilaku secara khusus dan ada ukuran benar atau salah, atau difokuskan untuk memperbaiki keterampilan, sedangkan pendidikan lebih mengarah pada pengetahuan dan hal-hal yang bersifat umum dan terkait dengan kehidupan pribadi secara luas, atau difokuskan untuk meningkatkan pengetahuan. Pelatihan biasanya untuk melatih karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan pada saat itu juga, sedangkan pengembangan ditunjukkan untuk membantu karyawan yang nantinya dapat menangani jawaban di masa yang akan datang atau di masa mendatang dengan memperhatikan tugas dan kewajiban yang dihadapi sekarang atau di masa sekarang. Fungsi dari sebuah proses pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Seorang karyawan sebelum mencapai proses pelatihan dan pengembangan ini tentu telah melewati proses di mana mereka ditempatkan pada bidang yang mereka kuasai atau penempatan pekerjaan. Tetapi meskipun telah diseleksi dan ditempatkan pada tempatnya, bukan berarti seorang karyawan akan otomatis sukses dalam pekerjaannya atau berhasil begitu saja. Kenapa? Karena seorang karyawan baru tidak tahu pasti peranan mereka dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, permintaan pekerjaan dan kemampuan mereka harus diimbangi melalui orientasi dan pelatihan. Setelah mereka melalui proses pelatihan dan mereka telah mahir dalam bidang pekerjaannya, maka mereka memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mempersiapkan tanggung jawab mereka di masa yang akan datang. Metode atau teknik pelatihan pada umumnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada on the job training dan yang kedua ada off the job training. Di mana pada metode yang pertama ini atau on the job training ini banyak digunakan oleh perusahaan dan sangat disukai oleh para karyawan. Karena pada metode pertama ini lebih berfokus pada peningkatan produktivitas secara cepat dan metodenya dilakukan oleh instansi kepada pegawainya. Artinya dilakukan di dalam sebuah perusahaannya. Dan metode yang kedua yaitu off the job training, di mana metode ini lebih berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang.
dan dilakukan di luar tempat kerja pegawai. Artinya para pegawai harus mencari sendiri metode pelatihan ini, mungkin bisa di tempat kuliah atau tempat kursus atau tempat-tempat lainnya. Sistem pelatihan yang efektif dapat dimulai dari yang pertama, menganalisa kebutuhan pelatihan, yang kedua, menetapkan tujuan, yang ketiga, merancang program pelatihan, yang keempat, melaksanakan program pelatihan, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi atau melakukan evaluasi terhadap pelatihan-pelatihan yang telah dilalui.